Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anda semua, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai gerak pada makhluk hidup, ya, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, dan juga pada manusia. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai bab baru, ya, bab kedua, yaitu gerak pada benda. Sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu pengertian dari gerak itu sendiri. Ya, jadi gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak jika dia itu berpindah atau bergerak terhadap benda lain. Nah, jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi kalau misalnya nih penanya tadi di sini sudah pindahkan dia ke sebelah sana. Jadi itu disebut dengan gerak, ya, adanya perpindahan atau perubahan posisi suatu benda itu. Kemudian jenis-jenis gerak. Gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak menurut keadaannya dan gerak menurut lintasannya. Gerak menurut keadaan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak yang sebenarnya dan gerak semu. Gerak yang sebenarnya tadi ya sama seperti kalau misalnya kita bergerak atau kita berjalan dari asrama ke sekolah, itu kan ada perubahan posisi kita, ya, itu disebut dengan gerak yang sebenarnya. Sedangkan kalau gerak semu itu kita gerak perasaan kita itu bergerak, padahal sebenarnya tidak bergerak, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya nih kalau kita naik bis. Nah, pada saat kita naik bis itu perasaan kita pohon-pohon di tepi jalan itu yang kita lihat itu seperti bergerak berlari meninggalkan kita, ya kan? Nah, kita seperti pohon itu yang bergerak berlari meninggalkan kita, padahal sebenarnya bergerak itu adalah bisnya gitu. Jadi itu disebut dengan gerak semu atau gerak perasaan atau pengamat. Perasaan pengamat itu atau gerak semu, ya. Kemudian ada lagi gerak menurut lintasannya. Berarti lintasan itu sama dengan jalannya, ya. Kalau jalannya lurus atau lintasannya lurus, berarti dia disebut dengan gerak lurus. Kalau lintasannya melingkar, disebut dengan gerak melingkar. Kemudian kalau lintasannya berbentuk parabola, seperti misalnya kita menendang bola tuh. Menendang bola kan posisinya seperti ini, ya. Bola misalnya kita tadinya di sini bolanya kita tendang kayak ini kan, itu disebut dengan gerak parabola, ya. Kemudian ada lagi gerak tidak beraturan, berarti jalannya atau lintasannya tidak beraturan, ya. Nanti ditulis ini di bukunya, ya. Kemudian kita lanjut lagi jarak dan perpindahan, ya. Tadi kan sudah bilang, ya, gerak itu berarti ada jaraknya atau berpindahnya suatu benda itu baru disebut dengan mengalami gerak. Nah, jadi kita harus tahu dulu jarak itu apa. Jadi jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik ajuan. Jadi seberapa jauh perjalanan kita atau lintasan yang kita lalui itu disebut dengan jarak. Simbolnya adalah S, ya, S. Sedangkan kalau perpindahan itu dihitung seberapa jauh benda tersebut berpindah dari titik acuan. Nah, jadi misalnya nih kita jalan dari asrama ke kantor. Nah, jadi kita untuk perpindahannya itu kita langsung aja kita hitung tuh dari asrama ke kantor berapa berpindahnya, berapa meter perpindahannya dan arahnya kemana, ya. Dia ada tanda S-nya itu ada tanda vektornya, ya. Itu tanda vektor, ya, yang di bagian atas ini disebut dengan tanda vektor atau ada arahnya. Wah, ini skalar, hanya nilainya saja, ya. Contohnya seperti apa atau apa sih perbedaan antara jarak dan perpindahan ini? Jadi agar antum paham, silakan pahami contoh yang sudah berikan. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya nih ada anak kecil yang berjalan dari arah barat dari posisi A ini, ya, dari posisi A ini sejauh 15 meter ke arah B, kemudian dia belok lagi ke arah C sejauh 5 meter. Sekarang berapa jarak dan perpindahan yang dialami anak tersebut? Nah, jadi dari cerita di sini kita bisa memahami bahwa jarak itu tadi adalah seberapa panjangnya lintasan anak itu berjalan. Nah, jadi semuanya ini kita tambahkan. Nah, jadi seberapa panjang perjalanan anak itu kita tambahkan semuanya. Berarti di sini kita bisa tuliskan jarak itu S sama dengan, ya, jauhnya nih dari A ke B adalah 15 meter. Berarti A ke B ditambah dengan B ke C. Ini kan ada posisinya nih, ya, dari A ke B, berarti AB ditambah BC. Nah, gitu, ya. AB-nya kan adalah 15 meter. Kemudian BC-nya adalah 5 meter.
Berarti jaraknya, ini jarak ya, bukan perpindahan, jarak, nggak ada vektornya. Oke, jaraknya adalah sekitar 20 meter. Nah, itu adalah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut. Kemudian, apa bedanya dengan perpindahan atau berapa perpindahan yang dialami anak tersebut? Nah, di sini untuk perpindahan itu kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi kita tidak hitung semuanya ya, yang kita hitung hanyalah posisi awal dan posisi akhirnya. Tadi kan anaknya di sini nih, di posisi A, kemudian akhirnya dia di posisi C. Jadi kita hanya hitung dari sini ke sini yang kita hitung ya. Nah, dari sini kan kita tahu nih, dari sini ke sini adalah 15 meter, sini ke sini adalah 5 meter, setinggalnya ini berapa, itulah yang disebut dengan perpindahan. Berarti 15 dikurang 5 adalah 10 meter. Itulah yang disebut dengan perpindahan. Nah, dia hanya dihitung jarak awalnya itu ya, awal ke akhir, posisi akhirnya gitu. Berarti 15 dikurang 5 ya, berarti 10 meter. Oke, paham ya sampai di situ? Silakan nanti ditulis di bukunya. Kemudian materi yang terakhir itu adalah tentang kelajuan dan kecepatan. Jadi ada kelajuan dan ada kecepatan. Kalau kita bergerak kan kita bisa melaju atau mengalami kecepatan. Nah, jadi kita harus belajar juga apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Jadi kelajuan itu adalah merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, persamaannya ini ya. Kelajuan adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, ini persamaannya. P sama dengan S per T atau P sama dengan kelajuan jarak per waktu. Nah, dari sini, dari soal ini kita sudah tahu ya jarak per waktu. Misalnya nih soal yang tadi juga. Nah, misalnya soal ini sudah buat anak itu berjalan itu selama berjalannya sudah buat di sini selama 10 sekon. Nah, misalnya 10 sekon ya. Sudah buat di sini. Bagaimana kalau misalnya anak itu berjalan dengan jarak yang tadi sekitar 20 meter dengan perpindahan sejauh 10 meter itu yang sudah kita hitung tadi selama 10 sekon, kira-kira berapa kelajuannya? Nah, berapa kelajuannya di sini? Kelajuannya berapa? Nah, dari sini kan tadi kita tahu ya, kelajuan itu persamaannya adalah P sama dengan S per T ya. S-nya adalah jarak. Nah, jarak tadi sudah kita ketahui, jaraknya adalah 20 meter. Kemudian T-nya adalah 10 sekon ya, dari soalnya berarti 20 dikali 10 sekon. Berapa? 2 bagi 1 berarti 2 meter per sekon. Ini bisa kita hapus ya. 2 meter per sekon. Nah, itulah jaraknya. Gitu ya kira-kira. Paham ya? Kemudian kita jelaskan lagi mengenai kecepatan. Apa bedanya dengan kecepatan? Jadi kalau kelajuan tadi adalah jarak tempuh per waktu tempuh ya, yaitu berdasarkan skala, tidak ada vektornya. Nah, berarti kecepatan ini ada vektornya karena dia kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Nah, ada vektornya nih, tanda panah di atasnya ini ya. Ini juga kecepatan itu ada tanda panahnya. Berarti dia menunjukkan ada arahnya kemana, kecepatannya itu ke arah mana gitu ya. Kita contohkan lagi nih di sini. Ini tadi kan ada vektornya nih, berarti 10 meter ke arah barat ya. Kita buat di sini barat. Ke arah barat berarti untuk ke laju berarti ini kecepatannya berapa? Kecepatannya berapa? Berarti P juga, P-nya ada tanda vektornya sama dengan S ya, perpindahan per waktu. S-nya berapa? S-nya dari sini nih, perpindahan ya, bukan jarak, tapi S untuk perpindahan. Itu 10 meter. Nah, ya, 10 meter ke arah barat. Kemudian T-nya adalah waktu. Waktunya sama ya, waktunya selama 10 sekon. Berarti 10 sekon ya, berarti untuk kecepatannya adalah 1 meter per sekon ke arah barat. Oke, paham ya? Silakan nanti dilengkapi tulisannya, catatannya di rumah dengan catatan yang lengkap ya, yang agar bisa lebih dipahami ya, agar catatannya lebih bisa dipahami.
Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.